Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sampaikan salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Agung MHM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala ta'ala Allah fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa infinasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Al-ayah. Bapak-bapak, sahabat-sahabat jamaah PMJ yang dirahmati Allah. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita dipertemukan di majelis yang mulia ini bukan kebetulan, tetapi memang sudah dikehendaki Allah. Semoga ini menjadi saksi kita di yaumul akhir. Amin. Tak lupa salam dan sholawat senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kalian rindu pada Rasulullah? Kalau rindu ya harus mengamalkan apa yang diperintahkan, mendatangi berziarah ke tempat pemakamannya, mendoakannya dengan sholawat. Itu baru namanya rindu, bisa dibuktikan. Yang sudah menunaikan ibadah haji siapa saja? Sudah banyak ya? Ibadah haji itu wajib atau sunat? Wajib bagi yang mampu. Nah, ini yang paling sulit bagi yang mampu. Kadang-kadang digadang dengan apa? Harta. Padahal kemampuan itu bisa diganti dengan ilmu. Jadi tukang pijat bisa naik haji gara-gara mijeti. Iya. Bahkan semuanya itu pokoknya kalau kita betul-betul menunaikan apa yang menjadi perintahnya Allah Ta'ala, makanya bagaimana caranya kita bisa mewujudkan impian itu. Makanya di PMJ itu ada namanya MAM itu ya, bagian ya orang-orang kepengen haji dan umroh. Ran duit terapok, yang penting niat. Terbukti enggak? Terbukti enggak? Sangat terbukti. Tanyakan pada sahabat-sahabat yang sering kumpul di MAM itu. Mereka nggak berpikir uang, tapi bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Nggak usah berpikir uang. Uangnya itu bukan segalanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Nah, makanya kita mencari kunci supaya bisa berangkat. Tadi kan ayat yang saya bacakan di dalam surat Al-Hajj kan jelas ya. Panggilannya kepada siapa? Yang beragama Islam? Islam bukan? Wa'adin finas. Kepada siapa? Manusia. Bukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, tapi kepada manusia. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kepada manusia naik gunung, kepada manusia. Jadi yang merasa manusia seharusnya berangkat haji. Iya kan? Bahkan orang yang non muslim ya, itu ada yang kepengen naik haji akhirnya jadi muslim. Dia itu selalu pengen, dia pada non muslim ya.
pengen naik haji, padahal bukan Islam. Nah, akhirnya dia naik haji jadi Islam. Inilah betapa pentingnya kita memperhatikan perintah dari Allah itu supaya terbukti, terwujud. Panggilan di dalam hidup kita itu berapa kali dipanggil oleh Allah? 3 kali kan? Pertama apa? Panggilan apa? Sholat ya. Untuk sholat diadani. Ini kita diperintahkan untuk menghadap Allah. Kemudian yang kedua, panggilan apa yang kedua? Haji. Kalau sholat juga masih kadang-kadang masih bisa tidak menunaikan. Soalnya aku naik sadar. Itu naik tua. Nah, itu kadang masih, tetapi dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian panggilan haji masih ngelak nggak? Mampu nggak kita? Belum di duit, belum berhasil, belum sukses. Nah, ternyata apa? Kalau dia itu, aku belum di duit. Padahal duit mobil Avanza. Kita numpak motor dulu nggak apa-apa toh. Yang penting haji dulu. Ngapain kita? Kita kan nggak tahu matinya kapan. Kita tahu nggak matinya? Kan nggak tahu. Makanya diutamakan apa yang jadi perintah Allah itu disegerakan. Jangan sampai kita menunda-nunda. Wah, sesuk nek omah wis dadi, aku di mobil, bojoku ayu, lagi mangkat haji. Kita nggak tahu. Padahal ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Fisik nggak? Fisik. Ya, kalau bisa dari umur kecil kita itu sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Jangan sampai wah besok biasanya orang-orang itu kalau menunaikan ibadah haji harus pensiun. Terus untuk pensiun langsung iki pensiunnya tak nunggu haji. Kita belum pensiun sudah meninggal. Nah, kemudian yang muda-muda itu diperintahkan diajak ibu ngancani lah gelem. Wah kurang wangun nih mah nih aku ini diskotik mosok. Wah, berarti kan pengen melakukan kemaksiatan. Makanya haji itu untuk menjaga diri kita, bukan untuk kita membiarkan kemaksiatan. Nah, maka kalau diajak banyak teman-teman kita ini diajak orang tuanya masih muntir, akhirnya kesulitan sekarang. Sulitan enggak? Janji yang disampaikan oleh Allah, kalau kita sudah mampu, sudah senang mau berangkat, tapi tidak ditunaikan 5 tahun itu kita menghadapi kesengsaraan, sulit kita bisa naik haji. Di situ di dalam hadis ada itu 5 tahun. Makanya harus sudah niat betul. Tapi memang godaan banyak ya. Kadang-kadang sudah mau berangkat tindak haji, sudah mau membayar rekening ya. Itu tetangga kita ini ngiming-ngimingi kapling murah ini. Pikirannya matematika ya kan. Wah ini kok tak ngutuk iki. Oh berarti sombong ngajak ke sak keluarga ini. Ini kan pikiran manusia. Tapi setelah diiming-imingi ditunaikan akhirnya nggak dibayarkan ke bank, malah untuk bayar apa itu tanah yang di depannya itu, kapling yang di depannya itu ditik kurang, akhirnya ngambil bank, akhirnya sakit, banknya tidak tertunaikan, rumahnya disita. Ini kejadian nyata. Makanya kalau kita sudah mantap, sudah ada uang, berangkatlah. Insya Allah ya, mampu nggih? Bismillah, mampu semuanya itu. Nah, caranya bagaimana supaya kita di MM ada kuncinya. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Kita mau menunaikan ibadah haji atau umroh, ya manasik, belajar fikih tentang haji umroh. Kita mendatangi kecamatan itu sering ada manasik loh, ikut saja walaupun belum terdaftar, belum dapat undangan, malah dapat senang. Ya, kita datang di mana ada acara manasik datang aja. Kenalannya mesti nanti haji.
Nanti kalau undangan kita punya gawe undangannya haji. Ini makanya perlu kita pertama itu tolabul ini memang perlu. Saya ingat tahun 2008 ternyata kita belum banyak bekalnya di sana di jamaah Indonesia itu untuk haji itu, sehingga memang dikatakan orang Indonesia itu terbanyak, tapi doanya kok tidak terkabul ya. Seharusnya kan makmur ya, karena doanya kan ada badatun, toibatun, warubun mufur dari rakyatnya itu. Tapi kenyataannya ini dia malah begini. Nah ini berarti ada yang salah ibadahnya itu. Karena apa? Banyak di sana itu hanya sekedar mungkin menggugurkan, belum menjadi sebuah ibadah yang nikmat. Jadi di sana itu masih orientasinya itu macam-macam. Wah aku pengen naik haji, aku beli haji. Atau mungkin sebelumnya sudah haji kabeh, seperti itu, isin era haji, seperti itu. Sehingga di sana itu nggak tahu bekalnya, mungkin kita nggak tahu. Di sana itu cuma masuk, udah Masjidil Haram di Mekah di kamar terus. Ada nggak itu yang ada di kamar? Ada itu. Nggak pernah ikut di masjid, tiduran di kamar, ada kayak gitu. Terus ada yang malah mulai pesugihan. Di sana kan jinnya malah tua-tua. Mulai pesugihan, yo ada. Tergantung semua itu meluruskan niatnya, harus meniatkan yang lurus, ikhlas, sehingga ibadahnya itu betul. Kalau nggak betul nanti rukun itu diterjangi, sehingga kan kalau rukunnya ibadah haji itu tidak tertulis apa? Sah tidak? Tidak sah. Kalau wajibnya kan bisa bayar dam ya. Tapi kalau rukunnya itu tidak ditunaikan ya tidak sah. Misalnya rukunnya tidak sesuai dengan tertibnya, wah gampang sebetulnya tawaf sike le mikot carry kolak wali kan nggak sah itu, karena tidak punya ilmunya. Contohnya juga saat tawaf itu kan nggak boleh balik ya, karena tidak punya ilmu. Pertal sama bojone boleh balik itu, itu bisa terjadi kalau kita tidak punya ilmu. Makanya pentingnya kita ini punya ilmu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Siap ya? Makanya kita dengan ilmu kalau bisa kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita ya manasik, datang ke tempat-tempat, mungkin mendatangi KPIH, tanya-tanya, ini insya Allah bisa mewujudkan. Kalau bisa itu juga ditulis, kita pengen haji itu. Jangan hanya pengen, kebanyakan itu tukang pengen. Misalnya di sebuah jamaah ditanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa yang pengen haji? Wah semua maju. Terus ditanya yang kedua, kalau kalian kepengen haji sudah ngapain? Sudah buka rekening? Geleng-geleng. Kan belum, hanya baru tukang pengen saja. Kalau bisa itu merespon. Nah ini kunci-kunci yang ada di MM itu, bagaimana cara kita merespon. Ya tadi panggilan untuk berhaji, berarti kan kita thalabul ilmi. Nah, kita belajar fikihnya umroh dan haji, itu kita belajar. Kemudian kalau sudah belajar gimana? Yang pertama ya belajar ya. Pokoknya landasan kita ilmu, karena amal tanpa ilmu itu akan tertolak kan? Nah, makanya perlu ilmu. Kalau sudah punya ilmu harus apa? Diamalkan, ya, diajarkan, diamalkan, diajarkan. Kita ini mengajarkan, menjadi provokator. Makanya di MHM itu kita sebut provokator, bukan ustaz, tapi motivator. Pokoknya menjadi provokator orang-orang yang dulunya tidak punya niatan untuk menyegerakan berhaji itu jadi semangat banget. Banyak sampai provokatornya itu ada tukang pijet tadi ya, tukang pijet naik haji. Ini baru proses ini. Alhamdulillah
di Sabtu di tempat PNC itu ada ibu-ibu tukang pijat yang niat dulu ngimu babi ya. Cerita itu dulu pernah ngimu babi terus sadar, terus akhirnya dia rajin ngaji, rajin taklim, sehingga dia cerita setiap datang di manasik itu nabung 500.000 dari yang mijet-mijet itu. Nah, insya Allah ini sudah ya, tapi insya Allah ini menjadi wasilah sebagai tanda bukti kita untuk merespon apapun yang diperintahkan oleh Allah harus kita respon. Tapi thalabul ilmu diniatkan untuk bisa berangkat menyuarakan Islam. Karena kita diperintahkan oleh Allah kan masuk Islam itu secara kafah. Rukun Islam ada 5, maksud hanya 4. Harusnya 5. Tapi jangan khawatir ya, kita nggak bisa tindak haji sana. Allah memberi solusi apa? Bisa seperti orang menunaikan ibadah haji. Sholat Isra. Sering sholat Isra suruh. Nah, itu kan solusi. Kalau kita belum bisa berangkat, ya sholat itu pahalanya seperti sempurna menunaikan ibadah haji umroh. Nah, itu setelah subuh kita berdiam diri sejenak, terbit di selisih sekitar 15 menit lah. Karena kalau pas terbit kan nggak boleh sholat kan, di selisih berapa, nah kita sholat di situ. Habis kajian itu kita tidak pulang, nah, kita nunggu waktu sudah terbit belum nih, nah, kita sholat 2 rakaat. Nah, seperti itu. Ini solusi bagi yang belum mampu. Tapi kalau bisa kita mampukan, ya. Nah, itu yang pertama adalah thalabul ilmi, kemudian kita mengajarkan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, teman kita provokator, ya, kita jadi provokator. Ayo kan duit usaha, masa orang umroh, orang haji, ayo berangkat. Nah, tapi kalau sekarang belum bisa. Sekarang yang berangkat baru pengurus asosiasi. Udah kedua ini, keberangkatan kedua, nanti ketiga. Selanjutnya moga kita berikutnya bisa bareng, jamaah bisa. Ya. Yang pertama adalah thalabul ilmi, kemudian adalah kita juga mengajarkan, karena di dalam Islam itu kan pertama iman, ilmu, amal, dakwah. Ya. Kita ini harus mendakwakan, tidak sekedar ilmunya hanya dipakai sendiri. Nah, kita jadi provokator, motivator untuk orang-orang supaya menyegerakan. Kebaikan itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Misalnya kita punya mobil, kita jual dulu lah. Kita kan sekarang nggak usah repot-repot, pengen naik mobil kan gampang, nge-grab bisa. Yang penting kita tunaikan dulu kewajiban kita ini. Nah, setelah kita mengajarkan, kita memfakihkan, kita mendatangi guru kita, karena semua itu harus berguru kan. Dalam Islam ini tidak bisa belajar sendiri dengan Google, kiai Google kan nggak bisa, harus bersanad. Kita harus punya guru, itu penting. Jangan sampai kita nanti menerjemahkannya salah, menafsirnya salah. Makanya kita harus mendatangi guru-guru yang mumpuni, yang kompeten di bidangnya. Nah, kita ini dulu termotivasi oleh Ustaz Anwar, ya. Guru kita itu Ustaz Anwar Jufri, itu pendiri Baitullah. Kita setiap pekan itu datang ke rumah beliau di depan pom bensin Bawen itu. Di situ ngaji dari pagi sampai malam tentang ini fikih umroh itu. Kita mendatangi kalau bisa, supaya di sana itu nanti ada beberapa hal terkait dengan hal-hal yang mungkin menjadi banyak perbincangan di dalam ibadah itu. Nah, kemudian kalau kita sudah memfakihkan, sudah punya ilmu, ya alhamdulillah, nanti biasanya terkait dengan uang kan. Nah, kita mencari peluang supaya mendapatkan uang, makanya bermuamalah
dengan sahabat-sahabat berjamaah. Bikin ekonomi jamaah kita ini saling membantu sesama kita, membesarkan warung tetangga. Karena nanti kekayaannya kan tidak lari ke orang-orang di luar kita. Kalau tetangga kita bisnis ya sama diutamakan tetangga kita, saudara kita. Ini insya Allah nanti perputaran rezeki itu ada di sekitar kita. Nanti kalau kaya nanti meluber kepada kita. Kalau yang non itu tidak meluber kepada kita, malah membangun tempat-tempat mereka, ibadah mereka. Tapi kalau kita ini ekonomi berjamaah, makanya dikumpulkan dalam bermuamalah itu yang punya batik. Nanti kalau pulang di tempat saudara kita, beli mobil di tempat saudara kita, pokoknya jangan sampai ke tempat lain. Ini makanya kunci yang ketiga itu dalam ini kan terkait dengan keuangan tadi, bagaimana kita meningkatkan ekonomi kita, membuat peluang-peluang kita ini, buka pintu-pintu rezeki ya, tidak diem saja. Makanya di MHM itu dulu ya ada semacam terkait dengan bagaimana menciptakan peluang bisnis. Kita mendapatkan guru-guru bisnis yang terkait dengan ekonomi. Nah ini terkait dengan ekonomi, kita belajar supaya ekonomi kita itu bagus. Dan guru-guru kita itu ya, kita Kang Puji itu termasuk guru-guru di MHM juga, tentang bisnisnya. Pokoknya lucu ya, kalau kita kan mencari guru itu kan membayar kok. Kalau sama Kang Puji itu malah teman-teman itu siapa yang konco-konco kumpul ke dijak ning Balai Ayu, sing bayar Kang Puji, si ceramah Kang Puji. Itu yang bayar Kang Puji. Padahal kalau kita mencari guru kan bayar gurunya. Ya alhamdulillah banyak orang-orang yang datang di majelis kita itu memberi bantuan ilmu, memberi kemanfaatan yang banyak kepada teman-teman kita, dan nanti membangun ekonomi supaya teman-teman itu punya produksi apa, itu saling di-sharekan. Punya ada minyak di PNJ kan ada minyak, seharusnya ini memakai produk teman PNJ nggak minyaknya, kok malah sawit semua ini. Nah, kita sehat itu kan minyak kelapa ya kita pakai minyak kelapa dari sahabat kita, Davina. Di sini ada Davina, ada Labri. Ini kita beli, kalau bisa yang memang harganya agak berbeda ya. Kalau sawit kan sekarang kan juga naik juga, sawit dinaikkan sekitar 32 ya. Mungkin minyak kelapa juga naik, tapi kalau punya teman kita sendiri insya Allah bisa di tempat kita mungkin masih sekitar 35 itu, nggak selisih jauh dengan sawit, padahal sehat dengan kelapa. Itu contohnya. Makanya kita bangun jaringan bersama maklaran sama kita sendiri. Kalau ada apa yang memang berat godaan itu, karena biasanya orang-orang seperti itu fee-nya lebih besar, kita pindah ke lain hati. Kalau bisa itu sama jamaah kita ini menguatkan, makanya maklaran tanah atau apa saja itu ya bersama dengan saudara-saudara kita. Ini ya, yang ketiga adalah bagaimana kita membangun jamaah, ekonomi berjamaah. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kita tunaikan yaitu dengan bermuamalah secara syariah. Karena apa? Yang menyebabkan kita terpuruk itu ya karena ekonomi riba. Itu yang walaupun kita kelihatannya kaya tapi nggak kaya. Coba lihat teman-teman yang sudah bebas dari riba sama yang masih bergelut dengan riba, itu hidupnya berbeda. Makanya kita kalau bisa hijrah ya tidak ekstrim lah, kita ya pelan-pelan nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau memang, tetapi memang di teman-teman expeng itu ada yang dulu hijrah akhirnya kembali juga ada.
tapi kita berlindung kepada Allah supaya betul-betul, karena riba itu kan doa kita tertolak kalau kita bikin proposal doa itu, ya nanti akan tertolak karena 10 besar yang menghambat doa kita terkabul itu besarnya riba. Nah itu contohnya. Makanya bermuamalah secara syariah itu penting. Makanya perlu kita mengadakan kajian syariah. Muamalah syariah itu penting. Jangan sampai kita sering loh, kita nggak terasa itu melakukan perdagangan yang riba. Bisa terjadi karena kita nggak tahu. Makanya perlu kita bagaimana mudharabah itu apa. Jadi memahami mudharabah, murabah itu apa, istimah itu apa, ijarah, rahan dan lain-lain, supaya kita memahami tidak hanya mengenal dari kata-kata asing tadi, tapi diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Selanjutnya sudah ada nih. Selanjutnya kita bermuamalah secara syariah itu insya Allah nanti hidup kita itu nyaman, berbeda dengan orang yang bergelimang riba. Contohnya banyak dari dulu teman-teman yang bergelimang riba itu anaknya dipondoke dengan harta yang riba tadi, di pondok malah trouble, pindah ke pondok trouble ya begitu, melakukan pokoknya menyusahkan orang tua. Nah, makanya harus dikoreksi hartanya dari mana. Itu penting kita mulai sekarang bagaimana sekuat kenapa untuk hijrah, walaupun memang berat ya. Saya alami sendiri, istri saya di BUMN yang bergelut dengan dulu riba, terus pindah di syariah saja belum nyaman juga, akhirnya 2018 resign. Tapi berat resign itu karena dulunya tiap bulan menerima uang yang gaji yang sudah tetap, sekarang sudah nol, tidak menerima. Gimana itu? Dulunya pokoknya bisa dipastikan setiap kalau di BUMN yang kan ada gajinya tidak hanya gaji 13, bisa lebih karena ada gaji-gaji tambah-tambah yang lain. Nah, bisa pokoknya tiap tahun itu bisa ganti mobil lah. Tapi kalau kita ya niat ternyata kita sudah lepas itu ya sama saja. Dulu kakaknya juga ngasih, tahunnya sama, terus ya sering kemana-mana ya tetap sama. Harta itu Allah itu tidak akan lari. Makanya kalau kita udah diberi rezeki Allah itu sudah, kita pergi dari profesi itu nanti di sana di tempat lain itu ada rezeki yang datang juga. Nggak usah khawatir. Ya. Jadi pertama tadi apa? Thalabul ilmi itu penting. Kemudian yang kedua adalah kita mengajarkan, kemudian mencari guru, kemudian ekonomi berjamaah. Nah, kemudian yang kelima adalah membuat proposal doa kita. Sebuah proposal itu dimulai dari visi keluarga. Nah, sekarang saya tanya, jenengan yang sudah bersuami ya, suami istri ya, bersuami istri ya, pokoknya kalau yang ini perempuan nggak ada, sudah beristri, pernah nggak membicarakan visi keluarga? Pernah nggak? Hanya mengalir saja. Ya, seharusnya kita sudah saat di KUA itu sudah mulai merancang visi keluarga. Visi keluarga itu kita kemana? Makanya terjadi cerai itu karena visinya nggak sama. Si lanang ngalor, si wedok ngidul. Nggak sama. Kok pengen anaknya, kan aku sekolah, mau sekolah yang ngacak-ngacak kayak ngono. Jadi munafik tuh. Padahal nggak ada agama. Sekolah agama tuh naik ngacak-ngacak. Nah, seperti itu. Makanya visi keluarga itu penting ya. Visi keluarga. Setelah nikah yakin
suami istri itu harus visinya sama, satu. Kalau nggak sama itu nanti di jalan alhamdulillah mesti akan terjadi perpecahan. Mulai sekarang kita menyatukan ya, ditanya di dalam Al-Quran jelas, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya kan? Ini visi kita ya. Visi kita ini bagaimana kita canangkan, visi kita ini menjaga keluarga kita dari api neraka. Terus misinya misinya dijabarkan juga. Sederhana dulu aja, nggak usah mulu-mulu. Sederhana ini nanti untuk bikin proposal. Proposal itu nanti kita bawa ke itu loh. Jangan kesana itu setelah sukses, malah sebelum sukses, supaya nanti start di dalam. Ya, itu visi di dalam membuat proposal itu dimulai dari visi keluarga. Misinya apa? Kalau misalnya supaya kita tetap bertauhid dalam kebenaran, ya naik sekolah di tempat ya menjaga tauhid, di sekolah-sekolah Islam terpadu, di pondok pesantren. Ini sudah menunaikan misi tadi. Nah, kemudian misi yang lain supaya menjadi khairul ummah, menjadi orang terdepan di masyarakat. Anaknya suruh aktif di dalam kegiatan masjid, menjadi pengurus organisasi. Ini menjadi misi-misi. Nanti kita proyeksikan ke dalam proposal doa kita. Proposal itu nanti kalau saat haji atau umrah itu kita bawa. Tidak hanya dalam tulisan suwek-suwekan. Biasanya kan doa kalau mau umrah itu cuma kertas disuat atau tulisi doa-doa. Kalau bisa kita bikin proposal itu yang bagus lah. Dibikin buku, di print yang bagus, dibaca. Jadi kita buang itu mana-mana. Terus kita tahu nanti bisa, ini kan menjadi dokumen kita, dokumen keluarga. Nanti kita buka itu, wah cair. Itu banyak cair, alhamdulillah. Proposal Ramadan saya 2015 itu banyak yang cair. Dan cairnya itu 100% plek apa yang saya lisankan ada. Terus kemudian ada yang pokoknya sudah sesuai dengan karena apa? Kalau kita belum tahu di dalam menyusun proposal, kadang-kadang doa kita ini tidak fokus ya. Contohnya saya dulu belum mengenal sekolah jumroh itu ya. Itu doanya ya hanya doa yang umum, misalnya ya Allah semoga 5 tahun ke depan aku bisa hadir di sini lagi menggunakan umroh bersama keluarga. Nah, seharusnya kan keluarga itu kan banyak, tapi saya cuma keluarga. Pikiran saya keluarga itu aku, istriku, anakku ya. Betul 5 tahun berikutnya cair, saya diijabah oleh Allah doa itu 5 tahun pas sama ayah, ibu, adik, kakak, istri juga, tapi anak enggak. Nah, padahal saya pengen sama anak, karena dengan anak itu supaya nanti anak itu di depan Ka'bah di Multazam itu bikin ikrar, bikin resolusi, resolusi ke depan itu bagaimana, begitu, atau naik di Gua Hira, ini bikin resolusi. Jadi anak itu menjadi pejuang. Ternyata oleh Allah diijabah, tetapi tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Tapi kan itu oleh Allah diijabah juga. Nah, makanya setelah itu kita belajar supaya fokus, supaya ya jelas lah. Contohnya tentang doa-doa anak kita. Doa-doa anak kita itu kadang-kadang kita hanya masih mengambang ya, menjadi anak soleh solehah. Seperti itu. Kalau bisa kita fokuskan yang laki-laki. Kita ini kayaknya potensinya apa sih? Wah kayaknya kayak Abdurrahman bin Auf. Kita doakan soleh sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang perempuan siapa? Jadi kita itu punya visualnya jelas gitu loh. Kalau kita ngambang, nanti bingung kita. Kita dari tanah air belum punya proposal, di sana pengen jodoh, ya kan? Di sana bingung. Kira-kiranya apa jodohku? Bingung di sana. Pernah terjadi asal nunjuk aja. Ya Allah, aku pengen
seperti itu. Gadis yang sedang tawaf itu, orang Indonesia juga, ternyata dijodohkan. Tapi yang perempuan tadi lihat batin kayak ngajeng tangan virgin putul, ternyata benar virginnya terjadi kecelakaan apa. Nah, saat nikah itu gaduh-gaduhan, ternyata memang bertemu di situ. Makanya kita pentingnya kita bikin proposal doa itu ya yang jelas, yang fokus. Karena sudah di dalam surat Al-Ghafir kan jelas ya, ayat 60 kita ini diperintahkan Allah untuk minta yang jelas, jangan berandai-andai. Kalau berdoa itu jangan berandai-andai ya. Sering di dalam hadis juga diperintahkan jangan bersajak. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Itu tidak boleh, itu di dalam hadis. Tidak boleh berandai mantap. Kita doa itu mantap. Kalau itu ragu-ragu tidak akan terkabul. Alhamdulillah. Jadi kita proposal dibikin yang bagus. Nah, nanti kita setorkan saat umroh atau haji. Semantap kita bisa berangkat. Nggak usah berpikir uang. Nyatanya di teman-teman kita yang kemarin di 2015 itu guru-guru TPA bisa berangkat, Ramadan lagi bisa berangkat, belum bayar berangkat. Kalau kemarin bayar sudah lunas first travel berangkat. Terus apa lagi tuh? Butuh nggak berangkat, sudah dikirim ya koper barang nggak berangkat. Tapi di MHM itu belum bayar lunas 4 orang itu. Nah, 4 orang itu kok sudah dikirimi komplit sama tiket domestik dan tiket internasional itu. Saya penasaran, akhirnya tak beranikan matur karo yang punya travel. Alhamdulillah diizinkan, jadi belum lunas pun bisa berangkat. Saat itu belum ada. Nah demikian, makanya alhamdulillah nanti teman-teman bisa ya, kita belajar umroh bersama-sama nanti. Kalau bisa nanti ada sedekah umroh, nanti siapa giliran dari teman-teman aja kita ini. Dan karena sudah ada lengkap juga yang saya sampaikan, mungkin kalau kita sambung lagi ya terkait ini. Sebenarnya saya bawa LCD laptop, bukti nyata real sebagai saksi, bisa kita lakukan ke depan lagi ya. Tekniknya bagaimana bikin proposal nanti bisa kita sampaikan. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf kalau betul itu datang dari Allah Ta'ala. Insya Allah kita berdoa yang hadir di sini bisa dimudahkan untuk haji dan umroh. Amin. Dari saya cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.